Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya menjadi panduan dalam berpikir, bersikap, bertindak di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Setiap silanya mengandung makna yang dalam, mulai dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, bangsa, hingga keadilan bagi seluruh rakyat. Tujuan dari video ini adalah untuk menganalisis makna dari setiap sila Pancasila, melihat contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memahami tantangan dalam mengamalkannya. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih menghargai peran Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita mulai dengan mengenal kembali Pancasila secara singkat. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan kita tentang iman, toleransi, dan menghormati keyakinan orang lain. Contohnya, menghormati teman yang berbeda agama, misal tidak mengganggu mereka saat beribadah. Kemudian yang contoh kedua, mengikuti kegiatan keagamaan masing-masing tanpa memaksakan. Pengamalan sila ini membentuk harmoni dalam keberagaman dan mengajarkan kita untuk saling menghormati. Dampak positif pengamalan sila pertama. Yang pertama, mendorong toleransi dan kerukunan umat beragama. Terciptanya masyarakat yang saling menghargai perbedaan keyakinan, terbentuknya forum-forum kerukunan umat beragama yang menjadi wadah untuk berdialog dan resolusi konflik. Kemudian, hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang majemuk. Yang kedua, memperkuat integrasi nasional platform yang menyebutkan berbagai suku, ras, dan agama dalam suatu payah ketuhanan. Nilai-nilai universal dari sebuah agama seperti kejujuran, perdamaian, dan tolong-menolong dapat menjadi perekat persatuan bangsa. Yang ketiga, membentuk individu dan masyarakat yang berakhlak mulia. Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa dapat menjadi fondasi moral individu untuk berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab. Agama menjadi panduan dalam melawan korupsi, ketidakadilan, dan perilaku asosial lainnya. Tantangan dalam pengamalan sila pertama. Yang pertama, intoleransi dan konflik atas nama agama. Seperti eksklusivisme, yaitu sikap menganggap kelompok atau agamanya sendiri yang paling benar dan memandang rendah agama lain. Kemudian diskriminasi, yaitu terjadinya pembatasan atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas, baik dalam pembangunan rumah ibadah maupun akses ke pekerjaan. Yang kedua, penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi, seperti dalam politik. Agama dijadikan alat kampanye untuk menarik simpati masyarakat. Kemudian seperti ekonomi, maraknya penipuan, berkedok agama atau eksploitasi jemaah untuk kepentingan finansial. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil beradab. Sila kedua menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesopanan. Contohnya, menolong tetangga yang kesulitan, misalnya tetangga yang membutuhkan bantuan ketika sakit. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi di sekolah, di kampus, ataupun tempat kerja. Dengan mengamalkan sila ini, kita bisa membangun masyarakat yang peduli dan saling menghargai. Berikutnya adalah dampak positif mengamalkan sila kedua, yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terwujudnya rasa aman bagi setiap warga negara karena hak-hak dasarnya seperti hak hidup, berpendapat, dan berkumpul diakui dan dilindungi dengan mencabut peraturan-peraturan yang bersifat diskriminasi. 2. Terwujudnya keadilan sosial. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada yang kebal hukum ataupun tidak ada yang lemah akan hukum, tergantung dari kekayaan ataupun jabatan. Lalu selanjutnya adalah kebijakan publik dibuat untuk memastikan distribusi sumber daya yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Yang ketiga, menguatnya rasa solidaritas dan saling menghargai. Tumbuhnya sikap saling tolong-menolong, empati, dan peduli terhadap sesama, terutama terhadap kelompok yang rentan dan terlindas. Perbedaan suku, ras, agama, dan golongan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dan saling menghormati.
Yang berikutnya adalah tantangan dalam melakukan sila kedua ini, yaitu pelanggaran HAM yang masih terjadi, kekerasan oleh aparat, misalnya adanya kasus kekerasan, penyiksaan, atau penanganan yang tidak baik oleh oknum-oknum aparat. Yang berikutnya adalah perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, untuk tujuan tenaga kerja tidak sah, dan juga lainnya. Yang kedua, ketidakadilan dalam penegakan hukum. Misalnya mafia hukum dalam dualisme penegakan hukum, prestasi kuat bahwa hukum telah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Orang kaya dan berkuasa saling dianggap dapat membeli hukum dan juga keadilan. Lambatnya penanganan kasus, proses hukum yang terbelit-belit dan memakan waktu yang lama menyebabkan ketidakadilan bagi pencari keadilan. Yang ketiga, budaya kekerasan dan intoleransi sosial. Masih maraknya masyarakat yang main hakim sendiri, perundungan bullying, baik di lingkungan sekolah, dunia kerja, maupun media sosial. Nah, kesimpulannya adalah pengalaman Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana, seperti menghormati perbedaan agama, mendorong sesama, bersikap adil, dan bertanggung jawab. Tindakan kecil ini mencerminkan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan nilai-nilainya, kita tidak hanya menghormati dasar negara, tapi juga membantu membangun masyarakat yang rukun, adil, dan damai. Yuk, mulai dari diri sendiri agar nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup di sekitar kita.